Halo, nama saya Nuki Ardelia Surasudekti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu chapter dari buku The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain. Dan saya akan mereview chapter 7 yang berjudul Perspektif, The Art of Illusion. Seperti judulnya, bahasan ini meliputi hubungan antara perspektif dan ilusi, dan seni ilusi. Manusia menggunakan otak, dan otot mereka untuk melakukan fungsi motor yang sulit. Bahkan para nenek moyang kita juga menggunakan instrumen yang sama untuk berburu dan bertahan hidup. Kita perlu melihat objek dan mempersepsikannya agar kita dapat membuat tindakan pada objek tersebut. Maka dari itu, dalam berperspektif, kita perlu mengetahui apa objek yang dilihat dan di mana objek itu berada. Namun, permasalahan terbesar pada mata kita adalah dapat terkecoh dengan kedalaman suatu objek, sehingga kecenderungan untuk melihat, memahami, dan memandu perilaku seseorang bergantung pada tindakan timbal balik antara otak dan mata saat mereka membedakan objek dari dekat dan objek dari jauh. Tahukah kamu bahwa dunia yang bentuknya 3 dimensi ini sebetulnya hanya 2 dimensi saja yang diterima oleh mata kita? Dunia ini memiliki 3 dimensi berbentuk fisik, yaitu ketinggian, lebar, dan kedalaman. Saat kita melihat sebuah objek, stimulus memasuki mata dan terekam oleh retina yang hanya memiliki 2 dimensi saja, yaitu ketinggian dan lebar. Namun, saat stimulus memasuki otak akan menginterpretasikannya sehingga kita dapat melihat sebagai 3 dimensi. Namun, selain itu juga, faktor pengalaman juga mempengaruhi. Sehingga awal mula ide seniman untuk membuat ilusi kedalaman adalah mereka sudah mengetahui cara kerja mata dan otak. Salah satu teknik yang digunakan seniman adalah perspektif, yaitu metode untuk menginterpretasikan objek 3 dimensi pada permukaan 2 dimensi, seperti gambaran seniman yang 3 dimensi itu di atas kanvas. Selanjutnya ada prinsip persepsi kedalaman. Dalam persepsi dimensi ada 2 syarat yang terlibat, yaitu binocular cues dan monocular cues atau isyarat binokular dan isyarat monokular. Isyarat binokular berasal dari penggunaan 2 mata. Gambar yang jatuh pada satu retina tidak identik dengan gambar yang jatuh di retina lainnya, dan informasi mengenai perbedaan ini diterjemahkan oleh otak sebagai isyarat yang mendalam. Terus isyarat binokular ini meliputi konvergensi dan disparitas binokular. Lalu ada isyarat yang kedua, yaitu isyarat monokular. Isyarat monokular itu hanya membutuhkan satu mata, meskipun biasanya juga melibatkan kedua mata. Di antara isyarat monokular adalah rangsangan visual yang tersedia dari inspeksi pemandangan visual yang tidak bergerak, seperti adegan yang diinterpretasikan di kanvas oleh seorang seniman. Dan di monocular cues ini meliputi kinetius dan atau isyarat kinetik dan isyarat piktorial. Yang isyarat piktorial ini dibagi dengan berbagai macam, yaitu ukuran yang relatif, objek yang tersumbat, bayangan, orientasi, ketinggian, tekstur gradiens atau gradien dalam tekstur. Terus ada perspektif yang bersifat atmosfer, ada warna,
dan perspektif linear. Selanjutnya, mengapa sulit menggambar sosok yang terlentang? Menggambar sosok dalam perspektif itu sudah sangat sulit dan menantang, apalagi jika sosoknya tersebut itu berposisi terlentang. Salah satu cara menggambar sosok terlentang dalam perspektif adalah membayangkan atau membuat sketsa bingkai persegi panjang 3 dimensi, di mana bagian-bagian tubuh utama itu dapat diatur. Nah, sosok terlentang ini sulit digambar bukan karena hukum perspektif linier yang tidak diketahui, atau karena senimannya tidak memiliki keterampilan yang bagus secara teknis, tetapi karena persepsi kita tentang dunia dipengaruhi oleh konsep kita tentang bagaimana hal-hal seharusnya muncul. Sekian penjelasan review dari saya soal ilusi dari seni. Semoga bermanfaat dan dadah.